Halo semuanya, balik lagi di ulasan visual kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah rahasia dapur yang ada tepat di bawah kaki kita atau melayang di atas kepala kita tiap hari di Jakarta. Bayangin ya, ada satu rute LRT di ibu kota yang biaya asli per penumpangnya, kalau tanpa subsidi nih, itu bisa tembus angka yang gila-gilaan, tapi kamu pas naik cuma bayar sebagian kecilnya aja. Terus selisihnya dari mana coba? Siapa sih yang sebenarnya nanggung biaya pembangunan kereta-kereta canggih ini? Apa Jepang, uang negara, atau jangan-jangan utang yang harus kita cicil sampai 40 tahun ke depan? Yuk langsung aja kita telusuri kemana arah aliran uangnya. Rp160.000. Yap, kamu nggak salah dengar. Ini bukan harga tiket pesawat antar kota, bukan juga ongkos taksi mahal. Angka ini tuh tarif keekonomiannya, alias biaya operasional real per satu orang penumpang kalau pemerintah nggak ngasih subsidi sama sekali. Ini khusus buat satu kali perjalanan di LRT Jakarta rute Kelapa Gading ke Velodrome ya. Coba bayangin, Rp160.000 cuma buat menempuh jarak 5,8 kilometer. Jauh banget kan dari ekspektasi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau biaya aslinya tembus 160.000, kenapa tiap kali tap kartu kita cuma ditarik Rp5.000 flat? Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Berarti kan ada selisih raksasa nih sekitar Rp155.000 untuk tiap kepala yang naik kereta itu setiap harinya. Pertanyaan besarnya, dari mana datangnya uang buat nutupin lubang sebesar ini? Terus gimana ceritanya dengan sistem yang skalanya jauh lebih masif kayak MRT? Kita masuk ke pembahasan pertama nih. Gimana ceritanya pinjaman dari Jepang ini bisa nyaris gratis? Oke, sebelum kita jawab misteri tiket LRT tadi, kita harus paham dulu gimana proyek raksasa sekelas MRT Jakarta itu dibiayai. Terowongan-terowongan gede di bawah tanah itu nggak digali pakai uang tunai yang langsung diambil dari brankas negara loh. Proyek ini didanai pakai pinjaman lunak ODA dari JICA Jepang. Dan tahu nggak, syarat pinjamannya ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Tenornya panjang banget, sampai 40 tahun. Terus ada masa tenggang atau grace period selama 10-12 tahun sebelum kita mulai cicil pokok utangnya. Bunganya, nah ini yang paling gila. Cuma 0,25% buat fase 1 dan malah turun jadi 0,1% per tahun di fase 2. Coba deh kamu bandingin sama bunga KPR rumah yang biasa kita temui. Itu kan bisa 7-10% per tahun ya. Jadi pinjaman MRT ini rasanya udah hampir kayak uang gratis yang pelunasannya dibagi-bagi ke beberapa generasi ke depan. Tapi tunggu dulu. Di dunia keuangan global itu kan ada pepatah, nggak ada makan siang yang gratis, ya kan? Bunga ini memang luar biasa murah, tapi ada syarat mutlak yang namanya STEP, atau Special Terms for Economic Partnership. Syarat ini mengharusin Indonesia buat pakai teknologi, keahlian, dan kontraktor dari Jepang. Jadi mulai dari mesin bor raksasa buat terowongan, sistem persinyalannya, sampai ke unit keretanya itu sendiri, ya semuanya wajib beli dari Jepang. Ini strategi diplomasi ekonomi yang pinter banget sih. Kita emang dapat pinjaman super murah, tapi pada akhirnya uang itu berputar balik ke industri manufaktur Jepang. Masuk akal banget kan? Terus, di pihak kita, siapa sih yang akhirnya ketiban tugas buat bayar utang puluhan triliun ini? Nah, bebannya itu dibagi dengan rasio yang lumayan spesifik. Pemerintah pusat nanggung 49% lewat APBN yang nantinya dihibahkan ke DKI Jakarta. Sisanya, yang 51%, baru deh jadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta lewat APBD mereka. Poin pentingnya di sini, pembagian beban ini udah dirancang hati-hati banget. Tujuannya simpel, supaya APBD Jakarta nggak langsung jebol, dan kota ini tetap punya uang yang cukup buat bangun fasilitas penting lainnya, kayak sekolah atau rumah sakit. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas kenapa beda kereta itu ternyata beda juga dompetnya. MRT kan bukan satu-satunya kereta di kota ini ya. Jakarta dan sekitarnya sekarang punya jaringan transportasi rel yang lumayan berlapis. Nah, makin banyak jenis keretanya, ternyata makin banyak juga jenis dompet yang dipakai. Coba deh perhatiin perbandingan ini. MRT, kayak yang kita bahas tadi, didanai gabungan pinjaman JCA, pusat, dan daerah. Tapi buat LRT Jakarta, rute Kelapa Gading tadi, itu 100% murni dari kantong daerah alias APBD DKI. Beda lagi ceritanya sama LRT Jabodebek yang jalurnya sampai ke Bekasi dan Depok. Itu dibiayai murni pakai APBN pusat ditambah sindikasi bank sama jaminan negara. Kebayang nggak sih tantangannya? Di satu kawasan metropolitan yang sama, ada banyak proyek, banyak dompet, dan beda-beda pemiliknya. Fragmentasi kayak gini nih yang bikin tata kelola transportasi di Jakarta itu lumayan bikin pusing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini soal bom pembengkakan biaya alias cost overrun. Kerumitan birokrasi tadi itu baru awalnya aja.
Ujian sebenarnya muncul pas tanah mulai digali, dan boom, terjadilah apa yang sering disebut sebagai bom pembengkakan biaya. Ambil contoh proyek MRT fase 2A nih. Ini jalur yang relatif pendek, cuma 5,8 km dari Bundaran HI ke arah kota. Awalnya, anggarannya itu disiapkan sekitar 22,5 triliun rupiah, tapi angka itu baru-baru ini harus disesuaikan jadi 26 triliun rupiah. Wah, lompatannya lumayan jauh ya buat jarak segitu. Pasti kamu mikir, kok bisa sih angkanya bengkak sampai segede itu? Tenang, ini bukan semata-mata karena salah hitung kok. Ini murni karena petualangan geologi dan sejarah yang emang menantang banget di lapangan. Pertama, kondisi tanah di Jakarta Utara itu luar biasa lunak dan labil. Kedua, muka air tanahnya tuh tinggi banget. Jadi gali terowongan di sana rasanya kayak lagi perang lawan banjir dari dalam tanah. Terus yang ketiga, ini nih yang paling seru. Para pekerja nggak sengaja nemuin sisa-sisa rel tram Batavia kuno dari zaman kolonial. Karena ini statusnya cagar budaya, otomatis penanganannya harus ekstra hati-hati dan makan waktu lebih lama. Belum lagi ditambah inflasi global yang bikin harga-harga barang naik. Jadi ya di mega proyek bawah tanah, cost overrun kayak gini tuh hampir dianggap hal yang wajar karena risikonya emang tinggi banget dan seringkali susah diprediksi. Dari sini kita bisa lihat betapa drastisnya perbedaan biaya itu. MRT fase 1 yang setengah jalurnya ada di atas atau melayang, biaya rata-ratanya itu sekitar 1,02 triliun rupiah per kilometer. Tapi pas kita geser ke fase 2A, yang 100% jalurnya nyelup di bawah tanah dengan kondisi geologi yang super ribet, biayanya langsung meroket ke angka 4,48 triliun rupiah per kilometer. Gila kan? Ternyata bikin terowongan bersembunyi di bawah tanah Jakarta itu harganya bisa sampai 4 kali lipat lebih mahal. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat. Mari kita pecahkan misteri tarif Rp160.000 di awal tadi. Setelah ngeliat gedenya biaya MRT bawah tanah tadi, sekarang kita balik lagi ke misteri LRT Jakarta yang kita bahas di awal. Jawabannya sebenarnya sesimpel matematika dasar soal volume penumpang. Gini, LRT rute Kelapa Gading ke Velodrome itu awalnya didesain buat ngangkut 16.000 orang per hari. Tapi realitanya saat ini, kereta itu rata-rata cuma diisi sekitar 3.300 sampai 4.300-an penumpang aja tiap harinya. Kok bisa sepi? Ya karena rutenya terbilang pendek dan ibaratnya belum nyambung kemana-mana. Alhasil, keretanya sering jalan kosong. Padahal tagihan listrik dan gaji staf perawatannya kan tetap harus dibayar full. Nah, gara-gara inilah beban real yang ditanggung per kepala jadi melonjak drastis sampai Rp160.000. Pertanyaan logisnya sekarang, gimana caranya kita neken biaya raksasa ini? Kan nggak mungkin dompet daerah dibiarin berdarah terus-terusan buat nombokin subsidi, ya nggak? Apa sih yang harus dilakuin buat nyelamatin sistem yang udah telanjur dibangun mahal-mahal tapi kekurangan penumpang ini? Nah, kuncinya itu ada di satu prinsip dasar ekonomi yang disebut skala ekonomis atau economies of scale. Di dunia transportasi massal, ini murni soal permainan volume. Makin banyak orang yang naik keretanya, makin kecil juga biaya operasional yang ditanggung per orang. Gampangnya gini deh. Kalau kereta kosong, ya tarif aslinya bakal mahal banget. Sebaliknya, kalau keretanya penuh sesek, otomatis tarif aslinya jadi jauh lebih murah. Makanya Pemprov DKI Jakarta sekarang lagi ngegas banget ngebangun ekstensi buat fase 1B. Mereka lagi nyambungin ujung jalur dari Velodrome sejauh 6,4 km lagi buat tembus ke Manggarai. Proyek ini ngerogoh kocek APBD sekitar 5,5 triliun rupiah. Dengan progres yang sekarang lagi dikerjain dan ditargetin bisa beroperasi di 2026, rel baru ini nantinya bakal nyambung langsung ke stasiun Manggarai, yang notabene adalah pusat transit paling sibuk di Jakarta. Harapannya, LRT bakal langsung kebanjiran penumpang yang transit dari berbagai rute lain. Ini sejalan banget sama yang dibilang sama pihak LRT Jakarta. Mereka optimis pas fase 1B menuju Manggarai beroperasi nanti, jumlah penumpangnya bakal melonjak tajam. Dan imbasnya, tarif real yang tadinya Rp160.000 itu bakal terjun bebas. Jadi kalau sekarang kita ngelihat ada subsidi gede-gedean, itu bukan berarti proyeknya gagal total selamanya ya. Anggap aja ini semacam batu loncatan atau investasi sementara, sampai seluruh jaringannya benar-benar terkoneksi jadi satu urat nadi mobilitas warga. Pada akhirnya, mau itu dibiayai pakai utang 40 tahun yang super murah dari Jepang tadi, atau disuntik subsidi gede-gedean dari APBD buat rute yang masih sepi, faktanya tetap sama. Di seluruh dunia, yang namanya transportasi massal itu emang jarang banget cari untung finansial murni dari jualan tiket doang. Subsidi itu wajar dan normal. Transportasi massal harus dilihat sebagai investasi jangka panjang antar generasi.
Keuntungannya baru bakal bener-bener kerasa dalam bentuk langit yang lebih biru karena udara bersih, warga yang gampang kemana-mana, dan roda ekonomi kota yang muter cepat tanpa harus terjebak macet. Tapi ternyata masih ada satu ironi besar nih yang belum kejawab. Kita udah ngutang ke luar negeri, kita udah ngeluarin duit pajak triliunan rupiah buat subsidi, dan kita berhasil ngebangun kereta-kereta yang super canggih ini. Tapi kalian nyadar nggak sih, kereta-kereta yang beda ini secara fisik dan teknologi seringkali nggak bisa nyambung satu sama lain di rel yang sama. Loh, kok bisa gitu? Nah, misteri soal fragmentasi dan kenapa sistem kereta di Jakarta ini susah banget terintegrasi bakal kita kupas tuntas di ulasan visual selanjutnya. Jadi pastikan kamu nggak kelewatan ya. Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.